William Earl Cecil Jr., seorang profesor dari sekolah bisnis terkemuka di dunia, menyebutkan bahwa menjalankan peran sebagai supervisor atau pemimpin lini pertama seperti berjalan di sebuah titian tali sirkus. Tidak heran jika banyak supervisor atau pemimpin lini pertama ini yang gagal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Menurut sebuah riset, 60% lebih pemimpin baru yang gagal dalam menjalankan perannya sebagai supervisor dalam 2 tahun pertamanya. Padahal supervisor atau pemimpin lini pertama ini memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas kerja, tingkat kehadiran pegawai, kualitas produk, motivasi kerja, dan efisiensi biaya produksi. Mengapa ya tidak mudah untuk menjalankan peran sebagai supervisor baru? Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan seorang supervisor? Dan apa 3 keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor? Dalam diskusi kita kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas 3 keterampilan penting dalam menjadi supervisor. Umumnya, organisasi terbagi dalam beberapa level. Pemimpin manajemen puncak, pemimpin manajemen menengah, pemimpin lini pertama, dan pegawai operasional. Pemimpin manajemen puncak adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam menetapkan keseluruhan tujuan organisasi, strategi, dan mengembangkan kebijakan dalam mencapai tujuan dan strategi tersebut. Pemimpin manajemen menengah adalah pemimpin yang berada di bawah pemimpin puncak, yang bertanggung jawab dalam memimpin pemimpin lain di bawahnya untuk menjalankan strategi guna mencapai tujuan dan target divisi atau departemen. Sedangkan pemimpin lini pertama atau supervisor adalah pemimpin dalam organisasi yang tidak memimpin pemimpin lainnya, melainkan langsung memimpin karyawan-karyawan yang mengurusi tugas-tugas operasional. Pemimpin lini pertama ini terkadang disebut sebagai foreman, supervisor, asisten manajer, first line manager, dan berbagai sebutan lainnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan, selama seseorang langsung memimpin pegawai operasional ataupun individual kontributor, berarti dia sedang menjalankan peran dalam memberikan supervisi. Perlu kita ingat, dalam organisasi yang tidak terlalu kompleks, seperti misalnya sebuah coffee shop, pemilik sekaligus menjadi pemimpin utama yang membawahi waiter, barista, petugas kebersihan, dan lain-lain yang notabene adalah karyawan operasional, berarti juga menjalankan peran sebagai first line management atau supervisor. Sehingga keterampilan untuk memberikan supervisi menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak. Sedangkan pegawai operasional atau individual kontributor adalah pegawai-pegawai yang berurusan langsung dalam menghasilkan produk atau jasa yang diberikan oleh organisasi dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Dari struktur tersebut, kita bisa melihat peran penting supervisor sebagai pemimpin lini pertama adalah membantu menjalankan strategi dan mendukung pencapaian target atasan dan organisasi dengan mencapai target tim yang dia pimpin dengan mengajak dan memimpin pelaksana atau karyawan-karyawan operasional yang berada dalam tanggung jawabnya, yang tentunya akan sulit tercapai kalau dia tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan anggota tim yang ia pimpin. Inilah tantangan yang dihadapi supervisor sebagai pemimpin di lini pertama, di mana mereka perlu untuk menjaga keseimbangan antara memberikan hasil yang sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya sambil menjaga hubungan baik dengan anggota tim yang ia pimpin. Sebuah tugas yang tidak mudah karena dari sudut pandang anggota tim yang ia pimpin, ia akan dipandang sebagai orang lain yang menjadi perwakilan manajemen. Sementara dari sudut pandang manajemen, ia adalah bagian dari pegawai atau karyawan operasional. Dan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam jangka panjang, dibutuhkan hubungan kerja yang selaras, baik ke atasannya ataupun ke anggota tim yang ia pimpin. Robert Card
seorang psikolog organisasi dan sosial, menyebutkan secara umum ada 3 keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor, yaitu keterampilan teknis, keterampilan membangun hubungan, dan bekerja sama dengan orang lain, serta keterampilan konseptual atau strategis. Keterampilan konseptual atau strategis adalah keterampilan untuk mengetahui situasi yang sedang dihadapi organisasi saat ini, mengetahui tujuan dan strategi organisasi, mengetahui tugas dan tanggung jawab timnya, serta memahami bagaimana target dan tujuan tim yang ia pimpin bisa memberikan kontribusi pada target dan tujuan organisasi. Dan di dalam mencapai target dan tujuan tim yang ia pimpin, seorang supervisor juga perlu terampil dalam membuat perencanaan kerja, mengorganisasikan budget, waktu, peralatan, dan sumber daya manusia yang terkait, mengarahkan tim, dan melakukan kontrol ataupun monitoring. Guna bisa membuat perencanaan dan pengorganisasian kerja, seorang supervisor perlu memiliki keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah keterampilan serta keahlian dalam memahami dan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ini melibatkan pemahaman tentang tahap-tahap, metode, proses, prosedur, ataupun teknik dalam melakukan pekerjaan. Misalnya, keterampilan melakukan diagnosa dan melakukan pembedahan pada seorang dokter bedah. Keterampilan memainkan alat musik atau menciptakan sebuah komposisi lagu pada seorang musisi. Atau keterampilan membuat bakso yang enak. Keterampilan melakukan penjualan pada seorang sales. Keterampilan menjalankan sebuah alat kerja pada pegawai konstruksi atau pekerja tambang. Dan berbagai contoh lainnya. Memiliki keterampilan teknis penting sekali untuk mendukung terlaksananya strategi tim. Karena supervisor dalam merencanakan dan menjalankan strategi perlu memahami proses dan teknis pekerjaan. Sehingga dia bisa mengalokasikan budget, waktu, peralatan, ataupun anggota tim sebagai sumber daya manusia dengan tepat. Selain itu, supervisor tidak akan dipercayai dan kredibel apabila dia tidak menguasai keterampilan teknis dengan baik. Sedangkan keterampilan membangun hubungan atau bekerja sama dengan orang lain, biasanya disebut sebagai people skills, adalah keterampilan untuk membangun kepercayaan dan hubungan. Karena seorang supervisor perlu terampil untuk membangun hubungan dengan atasannya, sehingga dia bisa mengetahui dengan jelas situasi bisnis yang dihadapi organisasi, serta tujuan dan strategi yang akan dijalankan untuk menghadapi persaingan. Selain itu, supervisor juga perlu terampil membangun hubungan dengan pelanggan, pengguna jasa, ataupun supervisor dari tim lainnya yang memiliki keterkaitan hubungan dengan tim yang dia pimpin. Dalam mengarahkan dan mengelola timnya, seorang supervisor perlu memahami bahwa orang-orang yang dia pimpin memiliki latar belakang, cara pandang, gaya kerja, dan motivasi yang bervariasi. Dia perlu terampil dalam membangun hubungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan masing-masing anggota timnya. Sehingga dia bisa melakukan briefing, pembagian kerja, pendelegasian, memberikan motivasi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan coaching dan mentoring dengan baik. Sehingga anggota timnya merasa bekerja bersama dengan supervisornya, bukan bekerja untuk supervisornya. Guna menjalankan fungsi dan peran supervisor, biasanya organisasi mempromosikan individual kontributor dari organisasinya atau merekrut kandidat lain dari luar organisasi. Supervisor yang dipromosikan dari internal umumnya memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Mereka dinilai memiliki pengalaman kerja yang panjang atau track record yang mumpuni dalam pekerjaan mereka. Misalnya, sales yang paling produktif dipromosikan menjadi sales supervisor. Pemain bola yang jago dipromosikan menjadi pelatih bola. Atau barista yang inovatif kemudian dipromosikan menjadi manajer toko atau manajer coffee shop.
Sayangnya, belum tentu pemain bola yang bagus bisa menjadi pelatih bola yang bagus, karena keterampilan yang dibutuhkan berbeda. Individual kontributor atau pegawai operasional biasanya sudah cukup bagus dalam keterampilan teknis, namun belum tentu cukup bagus dalam keterampilan konseptual ataupun dalam keterampilan membangun hubungan, yang biasa disebut dengan people skill ini. Ada beberapa pekerjaan operasional yang tidak terlalu membutuhkan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Misalnya programmer, operator mesin, mekanik. Sehingga ketika mereka menjadi supervisor, mereka belum memiliki people skill yang mendukung. Mereka bisa membereskan program, mengoperasikan mesin, atau memperbaiki peralatan. Yang notabene itu adalah benda mati. Nah, kalau membereskan perilaku manusia, itu adalah hal yang berbeda lagi. Mesin atau program diutak-atik beres. Manusia atau anggota yang mereka pimpin diutak-atik bisa ngambek. Inilah mengapa seorang supervisor perlu meningkatkan keterampilannya dalam membangun hubungan. Dia perlu belajar membangun kepercayaan, mengenali anggota timnya, melakukan pendekatan dan komunikasi yang sesuai, melakukan pendelegasian, dan memberikan motivasi. Latar belakang sebagai individual kontributor yang biasanya pendidikannya SMA atau SMK menyebabkan keterampilan konseptual atau strategis dari supervisor yang berasal dari promosi internal biasanya belum terlatih dengan baik. Mereka terlatih untuk bekerja dan bertindak, namun belum tentu terlatih untuk berpikir, menganalisa, menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Sehingga banyak supervisor dengan latar belakang promosi internal juga perlu melakukan reskilling atau meningkatkan kemampuan mereka dalam keterampilan konseptual atau keterampilan strategis ini. Terkadang, organisasi juga merekrut supervisor yang baru lulus dari bangku kuliah yang jenjang pendidikannya biasanya lebih tinggi dari pelaksana. Supervisor baru dalam kategori ini cenderung memiliki keunggulan dalam hal keterampilan konseptual ataupun strategis. Latar belakang pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka terlatih dalam membahas hal-hal yang bersifat konseptual, analitis dalam berpikir, dan terlatih untuk berpikir sistematis. Sayangnya, para supervisor yang berasal dari fresh graduate ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain dalam keterampilan teknis. Mereka belum berpengalaman sehingga bisa dianggap remeh oleh anggota tim mereka yang telah lebih lama bekerja dan memiliki pengalaman. Oleh karena itu, supervisor dalam kategori ini perlu bersabar dalam belajar dan memahami keterampilan teknis. Mereka tidak boleh sungkan, malu, atau gampang tersinggung dalam belajar dengan anggota tim yang sudah terlebih dahulu bekerja dan jauh lebih berpengalaman. Sehingga keterampilan membangun hubungan ataupun people skill juga menjadi sangat penting bagi supervisor dari kategori ini. Mereka perlu pandai-pandai dalam mengambil hati anggota tim mereka, mampu membangun kepercayaan, mampu berkomunikasi dengan efektif, dan yang paling penting, memiliki kerendahan hati untuk belajar dan menghormati anggota-anggota timnya yang lebih senior ini. Baiklah teman-teman, menjadi supervisor memang merupakan tantangan yang tidak mudah. Supervisor perlu menyeimbangkan tugas mereka dalam mencapai hasil yang ditargetkan sambil tetap membangun dan menjaga hubungan kerja yang baik dan penuh kepercayaan. Untuk itulah, kita sebagai supervisor baru perlu senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan kita, baik dalam keterampilan teknik, keterampilan membangun hubungan, maupun keterampilan berpikir konseptual atau strategis, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan operasional, menyelesaikan masalah-masalah, dan mencapai hasil yang diamanahkan kepada tim yang kita pimpin. Saya Fani Winara,
Selamat menjadi supervisor yang membawa manfaat dan kebaikan.